Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irsyad Tadi Pranoto dari kelas B Teknologi Permainan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjawab lagi soal-soal yang ada di Google Classroom tentang popularitas budaya populer. Jadi langsung saja. Dari soal nomor satu ini, video game telah menjadi salah satu aspek penting dalam budaya populer dengan pengaruh besar terhadap pembentukan nilai dan norma sosial, terutama pada generasi muda dalam beberapa tahun terakhir. Game bukan hanya sebagai hiburan, tapi juga sebagai sarana pendidikan, interaksi sosial, dan bahkan kritik sosial. Nah, jadi yang pertama ada jelaskan bagaimana video game baik dalam konteks naratif maupun permainan kompetitif membentuk pandangan pemain tentang kekerasan kerjasama dan keadaan sosial. Jadi di sini ada dua konteks ya. Ada konteks naratif. Konteks naratif ini video game dengan narasi yang kuat seringkali mengeksplorasi tema kompleks seperti kekerasan minoritas dan kejadian sosial. Contohnya itu adalah dari Last of Us. Menampilkan dunia pasca zombie di mana pemain dihadapkan dengan dilema moral karakter utama, yaitu ada dua orang, Joel dan Ellie. Seringkali harus memilih antara tahan hidup atau menunjukkan empati terhadap orang lain. Game ini mengundang pemain untuk merenungkan dampak kekerasan kemanusiaan korban dan mempertanyakan konsep keadilan. Oke, jadi selanjutnya ada dari konteks kompetitif. Kalau game kompetitif seperti Valorant atau Fortnite menekankan kerjasama dan strategi tim, mendorong pemain untuk berkomunikasi dan bekerja sama dengan rekan satu tim. Meski berbasis kompetitif, pemain diajarkan untuk menghormati lawan dan memahami pentingnya fair play atau bermain adil. Dalam beberapa kasus, game ini juga mempromosikan solidaritas melalui acara kolaboratif seperti konser virtual dan kampanye sosial. Jadi seperti itu dari nomor satu. Jadi yang lanjut nomor dua adalah gunakan contoh game populer seperti Fortnite, GTA, atau Last of Us untuk menggambarkan bagaimana nilai tersebut diterjemahkan dalam gameplay dan cerita. Jadi kita ambil salah satu aja dari Fortnite sebagai game Battle Royale. Fortnite menonjolkan aspek kompetitif dengan elemen kekerasan yang ringan atau bergaya kartun. Tapi melalui acara seperti konser visual, yaitu ada penyanyi dari Travis Scott atau dari Marvel, Avenger, game ini berfungsi sebagai platform sosial dan hiburan kolektif, mendorong interaktif positif antar pemain. Itu dari contoh penggambaran dari nilai game populer. Oke, lanjut dari nomor 3, yaitu ada diskusikan juga apakah pengaruh game lebih banyak memberikan dampak positif atau negatif terhadap pembentukan moral dan perilaku sosial dalam masyarakat. Jadi di sini ada dua dampak positif dan negatif, yaitu dampak positifnya adalah yang bisa menjadi peningkatan empati, lalu juga bisa jadi kesadaran sosial. Jadi kesadaran sosial ini ada beberapa game menyentuh isu-isu penting seperti perubahan iklim, rasisme dan atau ketidakadilan. Memberikan ya memberikan edukasi sambil menghibur. Lalu dampak negatifnya adalah bisa menjadi normalisasi kekerasan seperti game di GTA yang membuat pemainnya terbiasa dengan adegan kekerasan tanpa memikirkan dampak nyatanya. Lalu ada kecanduan dan isolasi sosial. Banyak main game itu, apalagi game kompetitif, dapat mengaruhi interaksi sosial dalam dunia nyata. Itu sudah banyak contohnya juga ya. Lalu ada perilaku antisosial. Beberapa pemain mungkin mengadopsi sikap agresif atau tidak etis karena terinspirasi oleh game tertentu. Baik lagi dari game GTA tersebut. Oke, sekarang lanjut yang soal kedua. Game seringkali menjadi jembatan antara berbagai budaya di dunia digital. Memungkinkan orang dari berbagai negara untuk berinteraksi dalam ruang virtual bersama. Game online memiliki League of Legends, Minecraft, atau World of Warcraft telah menciptakan komunitas global di mana pemain dan berbagai latar belakang budaya dan bahasa berinteraksi, bersaing, atau berkolaborasi. Nah, satu, jelaskan bagaimana globalisasi game mempengaruhi cara budaya populer menyebar dan diterima di berbagai belahan dunia. Jadi, ada beberapa cara ya, yaitu interaksi antar budaya. Platform game memungkinkan pemain dari berbagai negara untuk berbagi pengalaman. Contohnya ada dari
Asia, Eropa, dan Amerika yang bisa eh, bertemu dalam game mungkin atau bisa memperkenalkan budaya seperti bahasa, humor, atau tradisi yang berada di antara pemain. Lalu ada budaya e-sport. Jadi e-sport ini seperti turnamen. Turnamen tuh penyebaran budaya bisa populer seperti meme atau gaya hidup gamer. Jadi kita tuh bisa melihat budaya dari seorang yang sedang streaming, maupun itu dari lokal atau maupun luar. Oke, lanjut yang kedua ada, apakah teknologi berfungsi sebagai alat penyebaran nilai global yang bersifat homogen, cenderung seragam atau sama, atau justru memperkaya kebudayaan lokal dengan cara-cara yang inovatif. Jadi ada homogenisasi dan enkriptasi. Jadi homogenisasi budaya itu ada banyak game triple A seperti Fortnite menggunakan tema dominasi oleh budaya barat seperti estetika superhero, cerita penyelamatan dunia, atau gaya hidup kapitalistik. Lalu ada bahasa Inggris seringkali menjadi bahasa utama komunikasi di komunitas game global yang mungkin kadang-kadang ada kehadiran bahasa lokal. Lalu untuk enkulturasi dan inovasi kebudayaan lokal adalah adaptasi budaya lokal. Beberapa game global menyelesaikan desain mereka untuk menarik pemain lokal, seperti LOL dan Mobile Legends yang yang menarik pasar-pasar Indo seperti menambahkan karakter-karakter seperti Gatot Kaca yang atau juga Nyi Kidul atau Kadita. Lalu ada kreativitas komunitas lokal seperti game Minecraft memungkinkan bermain untuk menciptakan dunia mereka sendiri. Banyak komunitas lokal membangun replika kota atau monumen budayanya dalam game mereka, sehingga memperkuat identitas lokal di ruang globalisasi. Jadi game Minecraft ini kadang suka dipakai oleh beberapa pemain untuk membuat replika kota atau monumen budaya di Indonesia. Jadi itu adalah dari enkulturasi dan kebudayaan lokal. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih telah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.